Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah gerakan subuh mengaji yang dirahmati Allah, serta pemirsa TV-mu dimanapun berada, marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya. Dan pada hari ini kita memulai puasa Ramadan hari pertama. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat melalui Nabi Muhammad, melalui amal soleh kita, melalui puasa kita untuk di akhir nanti. Bapak Ibu jamaah gerakan subuh mengaji dan para pemirsa TV-mu dimanapun berada, marilah pada hari ini Sabtu 2 April 2022 atau bertepatan dengan 1 Ramadan 1443 Hijriah, gerakan subuh mengaji kembali hadir dengan tema syafaat Allah bagi seorang hamba pada hari kiamat melalui perantara berpuasa dan membaca Al-Quran. Sebagai narasumber pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Jati Sarwo. Namun sebelum kita mulai kajian, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mimin Pujiati, akan membacakan surat Ar-Rod ayat 38 sampai dengan 43. Dan sebagai informasi, selain melalui Zoom subuh mengaji, ini juga ditayangkan oleh TV-mu dan juga melalui link Zoom atau link YouTube TV-mu maupun Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Barat. Kepada Ibu Mimin, kami persilahkan Ibu. Suaranya belum kedengaran Ibu. Mohon di unmute. Masih belum kedengaran ya. Mungkin karena pakai headset gitu. Pakai headset Ibu? Boleh dilepas mungkin suaranya atau sinyalnya ya. Dicoba. Suaranya kayak ini. Coba Bu Mimin. Coba Bu Mimin dipersilahkan. Hubungannya Bu Mimin kayaknya apa konektor dari suaranya kayaknya. Ya, sepertinya begitu. Atau Bu Mimin masih di mute. Silakan dibuka lagi, Bu Mimin. Coba dibuka lagi, Bu. Masih mute. Silakan. Ini karena kayaknya di ask to mute itu Bu ini. Bu. Atau mungkin belum join with. Tapi mungkin sinyalnya sekarang sudah terbuka. Silakan Bu Mimin. Silakan Bu Mimin, dipersilahkan. Oh iya, nggak nyambung ya. Ya. Bu Mimin. Oke, saya bantu baca aja ya. Oke. Mohon maaf. Ini coba dinyalain dipakai komputer, Bu Mimin. Oke, sepertinya ya. Ini oke, saya bantu saja ya Ibu ya. Atau ada dari Manima aja. Oh ya. Mohon maaf ini karena sinyal. Kita akan coba bacakan surat Ar-Rod ayat 38 sampai dengan 43.
Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum aw natawaffayannak aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Wa qad makara alladzina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman uqbaddar. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Di sisinya terdapat ummul kitab. Jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami mewafatkanmu karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan, kami yang memperhitungkan amal mereka. Apakah mereka melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya? Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Allah Maha cepat perhitungannya. Sungguh orang sebelum mereka telah membuat tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah.
Allah mengetahui apa yang diusahakan setiap orang. Orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Orang-orang kafir berkata, Muhammad, kamu bukanlah Rasul. Katakanlah, Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab cukup sebagai saksi di antara aku dan kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mimin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan sesuai dengan tema kali ini, semoga bacaan ayat suci Al-Quran ini nantinya akan menjadi perantara untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Ustadz Jati Sarwo akan menjelaskan kaitan dengan syafaat, dan insya Allah ini akan 2 kali edisi ya Pak Ustadz Jati. Jadi ya betul Bu. Sabtu ke depan, sehingga semoga Bapak Ibu bisa menyimak untuk hari ini dan Sabtu ke depan biar mendapatkan materi dengan lengkap. Kepada Ustadz Jati kami persilahkan Ustadz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puji syukur tak lupa kita haturkan, kita sampaikan, kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan berkahnya kepada kita semua, yang mana alhamdulillah di subuh kali ini kita dapat bersama-sama mengaji dan mengkaji ilmu di dalam gerakan subuh mengaji. Semoga niat dan langkah atau keinginan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah gerakan subuh mengaji dan pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di sini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan mengenai syafaat Allah bagi seorang hamba melalui perantara berpuasa dan membaca Al-Quran pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, baiklah, akan saya sharingkan materi kali ini. Materi kali ini saya ambil dari kitab Bughyatul Insani fi Wadhaifi Ramadhan. Kitab ini kitab yang cukup populer di kalangan para dai ataupun para ustadz. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Hambali. Kitab ini berisi sekitar kurang lebih 103 halaman. Baiklah,
Kali ini kita akan mengkaji di halaman 46 sampai halaman 47. Sebagaimana terdapat di dalam share screen. Namun sebelumnya akan saya sampaikan mukaddimah bahwasanya sesungguhnya syafaat merupakan hak mutlak Allah atau hak prerogatif Allah. Karena yang berhak memberikan syafaat hanya Allah. Namun memang syafaat dapat diberikan melalui beberapa perantara. Di antaranya melalui perantara seorang manusia, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga bisa melalui perantara amal atau perbuatan yang soleh, seperti membaca Al-Quran dan berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Yang artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 4. Firman Allah yang kedua, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Artinya, peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadapi atau menghadap Tuhannya, yakni pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 51. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-An'am ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا lahum syarabum min hamimim wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendau gurau atau senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima.
Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Shadaqallahul adzim. Hadirin gerakan subuh mengaji dan pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Itulah 3 ayat yang berkaitan dengan syafaat. Yang mana syafaat adalah hak mutlak Allah, hak prerogatif Allah. Namun juga dapat melalui perantara-perantara selain itu. Di antaranya melalui perantara Nabi kita Muhammad SAW ataupun melalui perantara amal dan atau perbuatan. Yuk kita kaji perantara syafaat melalui amal dan atau perbuatan. Di dalam halaman 46, wa'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri ramadhana jihadani li nafsihi. Jihadun bin nahari 'ala siyami wa jihadun bil laili 'alal qiyami. Faman jama'a baina hadainil jihadaini wa waffa bihukukihima wa sabara 'alaihima wufiya ajrahu bighairi hisabin. Yang artinya, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Hambali dalam kitabnya di halaman 46 sampai 47, ketahuilah sesungguhnya orang-orang mukmin di dalam dirinya terkumpul 2 jihad pada saat di bulan Ramadan. Jadi bagi setiap mukmin dalam dirinya masing-masing itu terkumpul 2 jihad. Subhanallah, ternyata jihad tidak hanya melalui peperangan saja. Namun jihad menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab juga bisa berupa 2 hal. Pertama, jihadum bin nahari 'ala siyami. Jihad dengan berpuasa di siang hari. Kedua, wa jihadum bil laili 'alal qiyami, dan jihad pada malam hari dengan mendirikan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Faman jama'a baina hadainil jihadaini, dan siapa atau barang siapa yang telah mengumpulkan kedua jihad ini, wa waffa bihukukihima, dan barang siapa yang telah menyempurnakan atau memenuhi hak-haknya. Jadi hak berpuasa, kalau kita mengkaji di dalam Tarjih Muhammadiyah atau di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya ada 2. Pertama yakni sahur. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya sahur itu adalah diakhirkan. Kemudian yang kedua, hak yang kedua bagi seseorang yang berpuasa yakni berbuka. Kata juga Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, hendaknya dipercepat dalam berbuka atau at-ta'jilu bil bukrati. Hadirin
gerakan subuh mengaji, dan pemirsa TV-mu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jika kita mau mengulas bagaimana hak orang yang berpuasa dalam sahur, maka sahur yang terbaik waktunya yakni kalau di dalam hadis dikatakan sepanjang bacaan 50 ayat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau sepanjang bacaan 50 ayat, kalau kita konversikan ke dalam waktu, itu kemungkinan antara 5 sampai 15 menit. Kalau kita membacanya dengan tartil, yang agak sedikit lambat mungkin bisa 10 sampai 15 menit. Tapi kalau kita membacanya dengan tartil yang agak sedikit cepat, tapi mesti tetap memperhatikan tajwid, maka kemungkinan sekitar 5 sampai 10 menit. Itu adalah waktu yang terbaik untuk sahur. Kemudian waktu yang terbaik untuk berbuka hendaknya disegerakan mungkin. Jangan sampai kemudian kita sebagai muslim berbukanya setelah sholat maghrib. Ya, karena sunnahnya Nabi yang ditekankan, yang disampaikan oleh Nabi itu sesegera mungkin untuk berbuka puasa. Meskipun hanya dengan air, meskipun hanya dengan 3 butir atau 1 butir kurma, hendaknya kita, bahasa kita pecahkan saum kita. Ya, kita pecahkan saum kita. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Itulah diantara dari hak orang yang berpuasa. Sekarang hak orang yang mendirikan sholat di bulan Ramadan. Hak orang yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, diantaranya yakni hendaknya dia tumakninah dalam sholatnya. Banyak di negeri kita masyarakat yang masih sholat dengan cepat sekali ya. Temponya sangat cepat, kadang 10 menit, 15 menit sudah selesai. Wallahu a'lam apa yang mereka baca sehingga cepat seperti itu. Padahal kadang yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan itu 23 rakaat. Yang 11 rakaat saja bisa 1 jam atau kurang lebih. Bagaimana ini yang 23 rakaat? Tentu apakah masuk dalam kategori tumakninah? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Namun di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menegur salah seorang sahabat yang sholat, yang mana sholatnya tidak sempurna. Ketika ia menghadap Nabi, lalu Nabi berkata, ulangi sholatmu. Lalu sahabat itu sholat lagi. Ketika telah salam, kata Nabi, ulangi lagi sholatmu untuk yang kedua kalinya. Kata Nabi Muhammad SAW, ulangi kembali sholatmu. Lalu yang ketiga kalinya, maka Nabi kembali berkata dan menyampaikan, ulangi kembali sholatmu. Di akhir sholat sahabat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, berwasiat, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Lalu rukuklah sampai kamu benar-benar tumakninah dalam rukukmu. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya hatta tatma'inna raki'an. Fasjudu, lalu sujudlah.
hatta tatma'inna sajidan. Jadi sujudlah lalu tumakninalah dalam sujudmu. Sehingga engkau benar-benar memang sedang bersujud. Jadi kata-kata itma'anna atau tatma'innu ini begitu penting di dalam agama kita. Sehingga Rasulullah sampai memerintahkan sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya sebanyak 3 kali. Tentunya tumakninah bukan hal yang sepele, namun bagian dari rukun sholat. Hadirin gerakan subuh mengaji yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian hak sholat tarawih atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan yang lainnya, yang kedua, yakni sholatnya diganjilkan bilangannya, ya, karena di masyarakat kita masih banyak yang melakukan sholat diakhiri tidak dengan bilangan ganjil. Misalnya ini, mohon maaf, walaupun ini sebenarnya boleh, tapi dalam ketentuan kita, dalam ketentuan tarjih, begitu pula juga dalam ketentuan al-hadis, kata Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Namun kenyataannya ketika salat 11 rakaat, ada yang kemudian di antara kita salat 8 rakaat. Kemudian pulang ke rumah dengan alasan nanti malam mau mendirikan salat malam kembali. Ya kalau begitu, apakah itu diakhiri dengan bilangan ganjil? Tentu jawabannya tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Ij'alu ala akhiri salatikum bilaili witron." Jadi yang artinya, jadikanlah sholat malammu di akhirnya itu dengan bilangan ganjil. Itu. Ija'alu di sini fi'il amr, berarti perintah. Kemudian seandainya kalau kita mau sholat 8 rakaat, kemudian malam harinya kita sholat kembali, berarti kita telah mendirikan sholat malam dalam 1 malam. Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan hadis atau sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Dawud, hadis sahih, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Dalam arti witir di sini sebagaimana keputusan tarjih Muhammadiyah yang telah diputuskan di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, salat malam itu juga disebut dengan qiyamul lail, salatul lail, salatut tahajjudi, salat malam, qiyamul Ramadan, begitu juga tarawih, begitu pula salat witir. Jadi di antara nama-nama yang tadi saya sampaikan, saya sebutkan, itu maknanya sama, yakni salat malam. Berarti kalau kita artikan menggunakan perspektif dari majelis tarjih atau manhaj tarjih, tidak ada 2 salat malam dalam 1 malam. La witrani fi lailatin. Oleh karena itu, bagi jamaah sekalian yang mungkin masih sholatnya seperti itu, saya harapkan untuk memperbaiki sholatnya demi keoptimalan dan demi kepenuhan untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu. Lanjut ke halaman 47.
Belum diturunkan sama Ustadz, di bawahin. Oh iya ya. Wa sabara alaihima, dan bersabar atas keduanya, yakni bersabar ketika berpuasa Ramadan dan bersabar ketika mendirikan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Wufiya ajrahu bighairi hisabin, maka telah sempurna, telah lengkap pahalanya tanpa hisab. Subhanallah. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, ketika kita sholat malam pada malam harinya, lalu kita juga memenuhi atau menyempurnakan hak-hak berpuasa dan sholat malam di bulan Ramadan, serta kita bersabar dalam menjalankan puasa Ramadan dan dalam menunaikan sholat tarawih, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna, yang lengkap tanpa hisab. Subhanallah. Lanjut. Qala Ka'bun yunadi yaumal qiyamati munadin inna kulla harisin yu'ti biharsihi wa yuzadu. Ka'ab berkata, Ka'ab ini yakni sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya yakni Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab Amr atau Amru. Ada yang sebut dengan Amr, ada yang menyebutkan dengan Amru. Ka'ab berkata, para penyeru akan memanggil pada hari kiamat dengan sebuah panggilan, dengan sebuah seruan. Inna kulla harisin, sesungguhnya setiap petani atau pembajak tanah, yu'ti biharsihi wa yuzadu, maka ia akan diberi atas kerjanya, atas usahanya, atas pertaniannya, atas bajakannya. Dan bahkan dia bisa mendapatkan bonus atau tambahan hasil. Lalu, ghaira anna ahlal Qur'ani wasyami yu'tuna ujurahum bighairi hisabin. Di sisi lain, atau namun, orang yang sering atau rajin membaca Al-Quran dan berpuasa Ramadan akan diberi pahala-pahala yang banyak tanpa hisab. Masya Allah. Jadi, kalau kita rutin, rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian berpuasa, maka Allah tidak akan segan-segan untuk memberikan pahala, memberikan ganjaran kepada kita semua tanpa hisab. Berarti tanpa hisab itu tanpa ditunda-tunda, langsung saja. Subhanallah. Karena konteksnya berpuasa itu, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi, wasyamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpuasa itu adalah milikku, bagiku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya atau kepada mereka. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Wa yashfa'ani lahu aidan,
indallahi azza wa jalla. Maka bagi orang yang rajin atau rutin membaca Al-Quran dan yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan perantara pertolongan Allah. Jadi melalui kita tadarus Al-Quran, melalui kita berpuasa, maka Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi syafaat itu tidak gratis begitu saja Bapak Ibu sekalian. Namun syafaat itu akan diberikan oleh Allah melalui perantara amal atau perbuatan soleh kita di saat di bulan Ramadan. Kama fil musnadi, sebagaimana di dalam kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad ini kitabnya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Hambal. Kitab yang berisi dengan 1000 hadis atau 1 juta hadis, mohon maaf, 1 juta hadis. Subhanallah. An Abdullah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Artinya, sebagaimana di dalam kitab Al-Musnad, kitab hadis primer dari riwayat Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu wal Qur'anu, berpuasa dan membaca Al-Quran, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati, akan menjadi perantara pemberian syafaat Allah bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyamu, maka berkatalah orang yang berpuasa, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin nahari. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahannya dari makan dan minum di siang hari. Wa yaqulul Qur'anu, dan bagi orang yang membaca Al-Qur'an, maka ia berkata, mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ani fihi fayusyaffi'ani. Lalu orang yang membaca Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahannya, yakni orang yang membaca Al-Quran, dari tidur an-nauma bil-laili, pada malam hari. Maka izinkanlah aku menjadi perantara syafaat kepadanya ya Allah. Fayusyafa'ani, maka atas kehendak Allah berpuasa dan membaca Al-Quran bisa menjadi syafaat atau perantara syafaat bagi kita semua. Walhamdulillah. Hadirin gerakan subuh mengaji yang dirahmati dan pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Hadis ini memang kalau kita mau mengkaji dalam kualitasnya, memang para ulama berbeda pendapat dalam menilainya, dalam menelitinya. Ada 3 perawi yang memang dinilai oleh sebagian ulama dengan perawi yang dhaif. Namun alhasil, menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, perawi-perawi tersebut, bahkan diantaranya Ibnu Lahiyah, seorang perawi dalam hadis ini, juga dikatakan atau dinilai oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan penilaian soduk. Ya. Dia jujur orangnya. Soduk ini dalam kategori berarti derajat hadis hasan.
Sehingga meskipun para ulama juga ada beberapa yang menilai hadis ini dhaif, namun kita juga perlu mengkaji kenapa para ulama menilai hadis-hadis ini dengan kategori dhaif. Padahal ulama besar sekaliber Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menilai perawinya atau sanadnya dengan kriteria soduk. Salah satunya yakni Ibnu Lahiyah. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita lanjut ke bawahnya. Fasyamu yashfa'u liman mana'ahu ta'ama wa syahawati muharramati kullaha. Ustaz, jadi belum diturunkan di komputernya. Ya. Dan bisa dibesarkan sedikit, itu sudah 150%, mudah-mudahan bisa. Ya, seperti ini ya, Bu ya. Ya, siap. Ya. Dan berpuasa akan menjadi perantara syafaat bagi siapapun yang mampu menahan dirinya dari makan dan syahwat yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Hambali ketika menerangkan hadis yang tadi telah saya sampaikan. Jadi kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab, sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perantara syafaat bagi siapa yang mampu menahan dirinya dari makan dan syahwat yang diharamkan. Ya, tentunya makan ini apa yang masuk melalui mulut kita. Dan jika yang masuk selain melalui mulut kita, menurut pendapat para ulama, itu banyak khilaf ya. Misalnya ketika orang yang berpuasa kemudian divaksin, diimunisasi, atau disuntik dengan sebuah zat yang menyehatkan untuk atau yang menyembuhkan, maka para ulama terjadi perbedaan pendapat. Namun ada beberapa ulama tarjih, diantaranya ada Profesor Dr. Syamsul Anwar yang berpendapat bahwasanya ketika orangnya berpuasa lalu disuntikkan dengan sesuatu zat yang menyehatkan, atau misalnya dia disuntik karena vaksin, imunisasi, maka tidaklah batal. Karena yang dimaksud dengan at-ta'am itu apa yang masuk dari mulut, ya. Makanan yang masuk dari mulut. Sedangkan kalau yang disuntik itu melalui anggota tubuh. Bisa melalui tangan, ya, dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi juga ada pendapat di kalangan ulama yang lain bahwasanya apabila yang disuntikkan ke dalam tubuhnya itu adalah kandungannya sama seperti makanan, ada gizinya, ada proteinnya, maka itu termasuk membatalkan puasa. Wallahu alam. Itulah khilafiyah yang memang tidak perlu kita perdebatkan. Wasyahawatil muharramat, dan syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah. Jadi kenapa di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab dengan syahwat yang diharamkan? Karena ketika kita berpuasa, lalu kita mengumpuli istri kita saat berpuasa, maka syahwat itu adalah syahwat yang haram. Ya, karena tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya. Seandainya kita melakukannya pada malam hari, ketika telah berbuka, maka hal itu sudah termasuk dalam kategori syahwat yang muhallalat, ya, yang halal. Kita lanjut.
Sawa'un kana tahrimuha yahtassu bisyami. Sama halnya sebagaimana pengharaman yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kasyahawatit ta'ami wasyarabi wan nikahi wa muqaddimatuha. Sebagaimana syahwat untuk makan, minum, nikah, dan apa-apa yang sebelumnya telah saya sampaikan. Hadirin gerakan subuh mengaji yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi ternyata syahwat yang diharamkan tidak hanya mengumpuli istri ketika berpuasa. Juga ada syahwat makan, minum, nikah, atau syahwat yang lainnya. Misalnya di dalam tulisan selanjutnya, aula yahtassu bihi kasyahawati fudulil kalamil muharrami wassima'il muharrami wan nadhril muharrami wal kasbil muharrami. Atau yang tidak dikhususkan seperti syahwat yang berlebihan dalam berkata-kata yang diharamkan. Ya, karena biasanya kalau kita sedang berpuasa Ramadan, ya mohon maaf, punten, ini biasanya khususnya kaum ibu-ibu kadang kala ada yang belum bisa menjaga lisannya. Ya, karena kadang kala masih suka bergosip, ya, menggunjing sana, menggunjing sini, korek aib sana, korek aib sini. Sehingga ketika kita sedang berpuasa, hendaknya kita terapkan benar-benar ketentuan Allah, syariat Allah, untuk tidak melakukan al-kalamul muharram, ya, tidak melakukan perkataan-perkataan yang diharamkan. Al-kalamul muharram maknanya begitu luas. Tidak hanya ghibah, namun juga bisa berkata keji, menghina, mengejek, mengolok, mengkorek-korek aib, dan sebagainya. Wasima'ul muharram, dan mendengar sesuatu yang diharamkan. Ini kalau bahasa Jawanya ini nguping, ya. Nguping itu juga diharamkan. Ya, apalagi ngupingnya sambil sembunyi-sembunyi. Ya, biar nggak diketahui orang yang sedang berbicara. Hendaknya ini juga kita jauhi. Bagi siapapun itu. Bahkan bagi saya pribadi, hendaknya kita jauhi as-sima'ul muharrami, ya. Jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Kalau diharamkan ini dalam kategori musik, ya memang para ulama mazhab mengharamkannya. Namun dalam ketentuan Tarjih Muhammadiyah, musik itu tidak mutlak haram, alias dia dalam kondisi tertentu bisa wajib, dalam kondisi tertentu bisa sunnah, dalam kondisi tertentu bisa diharamkan. Sesuai dengan kondisinya, apakah dia termasuk dalam kategori musik yang diharamkan, misalnya seperti mengundang hawa nafsu, musik yang mengundang hawa nafsu, musik yang melalaikan sholat atau pekerjaan dan kewajibannya, musik yang penyanyinya, biduannya itu tidak menutup aurat atau mengumbar aurat, ya tentu musiknya menjadi haram. Itu. Tapi seandainya tidak terpenuhi hal-hal yang tadi dilarang, maka musik itu bukanlah termasuk yang as-sima'ul muharram. Ya, silakan kalau di bulan Ramadan mau mendengarkan musik, ya secukupnya, sewajarnya, jangan sampai berlebihan. Tapi yang lebih utama as-sima'u bi kitabillah, ya, mendengar bacaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa
yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka pahalanya sama seperti orang yang membacanya. Hadis sahih riwayat Ahmad bin Hambal. Ustaz, jadi waktu sudah hampir habis. Ini sekarang waktunya untuk tanya jawab. Oh iya. Ya, jadi gimana Bu, mau dilanjutkan sedikit lagi atau ditutup ini? Masih ada edisi kedua ya? Ya. Ya. Ya sebenarnya ini nanti sampai kama waroda misla dzalika fi sholati, sampai ke situ sebenarnya. Ya, baru nanti dibahasnya tentang Al-Quran. Ya. Oke, saya serahkan ke moderator. Nanti kita lanjut ke sesi yang kedua atau ke pertemuan yang kedua. Ya. Mangga, Bu. Di stop share dulu. Oke. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, baik yang di chat maupun ya berharap ada yang raise hand. Dan juga ada permohonan Ustadz, karena tidak semua bisa membaca bahasa Arab ini ya, kayak model harus ada harokatnya gitu ya. Ini ada yang bertanya Ustadz dari sebentar, ini dari Ibu Titin ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau sesudah sholat taraweh pada Isya, kemudian sholat lagi menjelang sahur, yang namanya sholat mutlak, bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz izin bertanya, apakah dikatakan sholat malam ketika melaksanakan sholat hajat dilaksanakan di malam hari pada bulan Ramadan? Mungkin itu dua dulu, Pak Ustadz, nanti kita persilahkan yang raise hand. Dipersilahkan, Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah ketika, apa Bu yang pertama tadi Bu? Ketika sholat, ya, ketika sholat, pada Isya, kemudian menjelang sahur, itu sholat mutlak, bagaimana hukumnya? Gitu. Oh iya, sholat mutlak ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sholat mutlak belum diputuskan di dalam tarjih kita ya, belum diputuskan di dalam HPT juga belum saya temukan bagaimana ketentuan sholat mutlak itu sendiri. Namun memang di antara para ulama salaf maupun khalaf, ada yang memang berpendapat untuk mengamalkan sholat mutlak itu sendiri. Karena sholat mutlak kan tidak terbatas waktu. Bisa dikerjakan pada siang hari, bisa dikerjakan pada malam hari. Wallahu a'lam, saya tidak bisa menyampaikan lebih dari itu karena dalam ketentuan tarjih belum diputuskan, sebagaimana di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang belum dituliskan atau dirumuskan akan sholat mutlak itu. Yang kedua, Bu. Yang kedua, setelah sholat malam, ini apakah dikatakan sholat malam ketika melaksanakan sholat hajat dilaksanakan di malam hari pada bulan Ramadan? Ya, tentunya kalau kita menggunakan perspektif bahasa, maka sholat apapun yang dikerjakan di malam hari itu masuk kategori sholat malam kalau menggunakan jalur bahasa atau kebahasaan ya, perspektif bahasa. Tapi kalau kita menggunakan perspektif syariat, jelas sekali di dalam hadis sahih riwayat Aisyah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya bagaimana sholatnya Nabi di malam hari, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, kata Aisyah. Jadi sahabat yang bertanya kepada Aisyah, sholatnya Nabi di malam hari pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, yakni 4 rakaat sekali salam, jangan engkau tanyakan panjang dan baiknya. Lalu 4 rakaat, jangan engkau tanyakan panjang dan baiknya.
lalu 3 rakaat. Jangan engkau tanyakan panjang dan baiknya. Muttafaq alaih. Kalau berdasarkan hadis ini maupun hadis yang lain, misalnya sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Atau dalam ketentuan tarjih ada juga sholat yang 7 rakaat, yang 9 rakaat. Itu dilakukan Rasul ketika Rasul sudah mulai tua. Ketika Rasul sudah beranjak tua, maka Rasul sholatnya sudah tidak lagi 11 rakaat. Wallahu a'lam. Seperti itu, Bu. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand dan silakan membuka mic-nya. Ya, Ustadz, ini tadi ada yang sempat chat juga WA gitu ya Ustadz. Yang masuk kategori yang muharram itu yang gimana ya? Yang apa, Bu? Yang muharram itu maksudnya apa? Al-kalam apa sholat apa? Nah ini tadi yang menuliskan Teh Ade mungkin bisa bertanya langsung. Oh ini sebentar sebelum ke Teh Ade yang bertanya, Ustadz mau bertanya mana yang lebih utama, sholat witir sesudah taraweh atau saat setelah tahajud, mengingat sholat witir hanya bisa dilakukan harus 1 kali dalam 1 malam. Bagaimana Sholat Ustadz? witir sesudah taraweh. Witir sesudah Ya. taraweh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya kalau kita mau menelusuri, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya hendaknya sholat yang bilangan ganjil yang penutup dalam sholat malam itu hendaknya dilakukan secara langsung dalam 1 paket, istilahnya itu dalam 1 paket. Jadi setelah 4 rakaat lalu 3 rakaat sehingga ditutup dengan 11 rakaat. Atau kalau dalam keputusan tarjih sebelumnya diawali dengan sholat iftitah, sholat 2 rakaat ringan atau as-sholatu khafifatain itu. Nah, namun kalau misalnya kalau yang saya pahami itu sholat malam itu bagusnya didirikan sebelum tidur atau setelah tidur, maka tentu yang lebih utama itu adalah setelah tidur, khususnya di sepertiga malam terakhir. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan, ketika sepertiga malam terakhir, maka Allah turun ke muka bumi. Jadi Allah akan melihat hambanya, siapa yang sedang sholat, siapa yang sedang bangun di malam hari. Dan ketika saat itu dia sholat dan berdoa, maka doanya pasti mustajab. Subhanallah. Hadis saya riwayat Ahmad bin Hanbal. Makanya memang sholat yang terbaik di malam hari adalah yang didirikan di sepertiga malam terakhir. Ya, kalau misalnya subuhnya jam 4, misalnya ya subuhnya jam 4 berarti jam 3, jam 2, jam 1 itu adalah sepertiga malam terakhir. Kira-kira seperti itu. Ya, ini yang dari Pak Supopo yang tadi ditanyakan adalah sholat hajat ya Pak. Oh, sholat hajat ya? Ya. Ya, kalau sholat hajat memang keputusan terakhir yang dari Makassar kalau nggak salah, insya Allah itu masyru', ya masyru' hadisnya itu bisa diterima ya. Jadi bagi kita yang mau sholat hajat di malam hari, ya kalau secara lugawi, secara bahasa ya kita juga sudah sholat malam, walaupun sholatnya itu bukan sholat taraweh yang 4-4-3 atau yang 2-2 itu. Tapi kalau secara syar'i, menurut perspektif syariah, maka kita belum sholat malam namanya itu, baru sholat hajat saja. Itu saja sih pemahamannya. Jadi menurut perspektif bahasa bagaimana, menurut perspektif syariat bagaimana. Seperti itu kira-kira. Ya, Ustadz. Ini yang tadi karena ternyata dilihat di TV, sehingga ini yang ditanyakan tadi yang terkait dengan yang haram gimana, itu adalah komentar-komentar yang tulisan yang diharamkan tadi.
Ustadz. Jadi perkataan yang diharamkan gitu ya? Jadi kan ada kepo, ada nguping. Oh. Ya misalnya ketika kita mendengarkan sesuatu yang memang bukan hak kita, ya misalnya mohon maaf ya, ada seorang suami dan seorang istri yang lagi konflik ya, yang lagi ribut. Lah kok kita nguping itu di rumahnya atau di pinggir rumahnya itu ya, atau di pojok rumahnya, ngomongin apa sih, ributnya apa ya, itu kira-kira as-sima'ul muharram, itu mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah gitu. Kalau misalnya al-kalamul muharram, perkataan yang diharamkan ya misalnya ya ghibah, ya menggunjing, mengumpat, berkata-kata yang kotor, ya karena jangan sampai kita termasuk dalam kategori sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atashi. Ya, berapa banyak manusia yang berpuasa atau orang yang berpuasa yang mana ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali alju wal atas, lapar dan haus. Ya jangan sampai karena kita melakukan kalam muharram, perkataan yang diharamkan, karena kita melakukan as-sima al muharram, mendengarkan sesuatu yang diharamkan, kita nggak dapat apa-apa. Yang kita dapat cuma alju wal atas, lapar dan haus. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih tadi jadi apa namanya ya, jadi kepikiran juga nih. Kalau ternyata syafaat ini kan hak prerogatif Allah ya. Ya. Jadi yang tahu ya hanya Allah gitu. Maaf, apakah apa yang kita lakukan ini nanti menjadi syafaat atau tidak. Nah ini artinya muncullah kehati-hatian gitu ya Ustadz ya. Ya betul Bu. Nah karena bisa jadi amal soleh juga belum tentu menjadi syafaat ya. Ya betul. Nah itu yang tadi selama mendengarkan materi Ustadz jadi apa namanya kepikiran gitu ya. Oh ini Ya. ada lagi yang dimaksud tadi Pak Ustadz yang tentang ngomong atau nguping gitu ya, kaitan dengan sekarang itu kan banyak komen ketika kita di WA kemudian kita komen, kemudian kita juga di medsos juga ikut-ikutan komen. Nah yang dikatakan yang haram tuh yang diharamkan gitu ya. Jadi tadi yang seperti apa? Padahal niat kita mungkin niat kita itu komen itu untuk memberikan masukan atau bagaimana. Nah itu gimana Ustadz? Ya kalau komen ya misalnya ada sebuah postingan yang kontroversial atau memang dia lagi hangat-hangatnya, misalnya ada sebuah surat edaran yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang kemudian kita kritik dengan pedas, dengan cara yang tidak baik, maka sebenarnya kita mesti mengingat sebuah hadis yang ini harus menjadi paduan atau pedoman dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husnil insani tarkumala yakni. Jadi manusia yang terbaik itu atau sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang mau dan mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah baginya. Tarkumala yakni meninggalkan yang nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya gitu. Kalau memang itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya, ya nggak perlu kita lakukan, nggak perlu kita ikut-ikut komentar dalam komentar grup itu. Lebih baik kita fakul khairan auliyasmut, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis muttafaq alaih. Katakanlah yang baik, dan jika tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Falyasmut, auliyasmut. Seperti itu. Ya.
Terima kasih Ustadz, ini masih sebentar lagi, ini waktunya sudah habis. Mohon Ustadz untuk memberikan closing statement untuk edisi yang satu ini Ustadz, sehingga nanti kita bisa melanjutkan untuk yang kedua, pertemuan yang kedua. Dipersilakan Ustadz. Ya, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang tadi telah saya sampaikan, maka berpuasa dapat menjadi perantara syafaat, perantara Allah memberikan syafaat kepada kita. Begitu pula membaca Al-Quran. Meskipun hadis ini masih dinilai oleh beberapa ulama dengan penilaian yang berbeda-beda, namun menurut pendapat saya pribadi berdasarkan penelitian dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menilai diantaranya Ibnu Lahiyah dengan soduk, atau sebenarnya ada kata-kata selanjutnya lahu auham, walaupun dia orangnya jujur tapi dia namun terdapat keraguan padanya. Jadi ada juga para ulama yang meragukan kualitas dari Ibnu Lahiyah ini. Namun ala kulli hal, menurut saya hadis ini hasan sehingga dapat kita amalkan, karena dalam ketentuan tarjih itu kan as-sunnah al-maqbulah. Jadi hadis yang sahih maupun yang hasan. Wallahu a'lamu bishawab. Itu saja, Bu. Ya. Terima kasih Ustadz Jati dan Bapak Ibu semuanya. Ini ada Ibu Ia akan berikan tanggapan ataupun cukup. Ya, terima kasih Pak Ustadz Mualim Dadang Syarifuddin. Mau menyampaikan juga. Ini sesi 1 ya, Mbak? Ya, ini masih sesi 1 Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah subuh mengaji ini, yang semoga ini di awal Ramadan. Tadi seperti disampaikan Ustadz Jati bahwa puasa akan bisa menjadi syafaat dan kegiatan amal soleh juga salah satunya. Mudah-mudahan hari ini kita ikutin subuh mengaji dan juga puasa akan menjadikan syafaat kita nanti di akhir. Amin, ya rabbal alamin. Saya Nikmah Zaita mengucapkan terima kasih. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini ada Mbak Suhada, ada Ibu Ia, dan insya Allah pimpinan wilayah dan pimpinan Aisyah akan selalu berkolaborasi untuk meningkatkan amal soleh, menggerakkan amal soleh dengan nantinya menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Saya Nikmah Zaita undur diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.